Bab 007. Sekarang kakak harus istirahat dengan tenang, Aida akan selalu mendoakan kakak, sambung Aida kembali sambil menahan tangisnya. Aida kemudian pergi dan mencium batu nisan alam. Clara. Setelah itu kini giliran Farel yang ingin meminta restu ke alam istrinya, tetapi Farel tidak ingin Aida mendengar curhatan hatinya. Aida, kamu tunggu kakak di mobil ya, pinta Farel ke Aida. Dan Aida pun langsung menyetujui permintaan Farel. Aida tentu bisa mengerti kondisi hati Farel saat itu. Hai sayang, bagaimana kabar kamu? Ucap Farel belum sempat ia menyampaikan kerinduannya. Air matanya sudah mengalir deras dari wajah tampannya. Tangis Farel pun semakin jadi ketika ia harus memandang batu nisan yang bertulis nama istrinya. Aku sangat merindukan kamu sayang. Bagaimana bisa kamu bahagia meninggalkan aku di sini? Apa ini juga keinginan kamu, untuk membiarkan aku menikahi Aida? Sungguh ini berat buat aku, tapi aku gak ada pilihan. Aku kasihan kepada anak-anak kita, mereka sudah harus kehilangan ibu kandung mereka, ucap Farel meluahkan semua isi hatinya. Kamu istirahat yang tenang ya sayang, aku akan menjamin masa depan anak-anak kita, dan aku akan berusaha menerima Aida sebagai istri aku. Karena sampai kapanpun kamu tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Restui aku mengambil keputusan ini sayang, restui aku menikahi adik kamu Aida, aku tidak akan pernah melupakan kamu, kamu selalu hidup di hati dan di pikiran aku, sambung Farel kembali meminta restu dari Clara. Farel pun mencium batu nisan alam istrinya, dan pamit pulang, ia segera menyusul Aida yang sedang menunggunya. Maaf ya, menunggu lama, ucap Farel yang baru bergabung dengan Aida. Gak apa-apa kok kak, lebih lama lagi juga tidak masalah, jawab Aida yang tidak mempermasalahkannya sama sekali. Ya udah kita gerak aja ya, masih banyak yang harus kita siapkan, ucap Farel kembali dan Aida hanya bisa mengangguk menuruti Farel calon suaminya itu. Aida dan Farel pun segera pulang. Di dalam mobil tidak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun, hingga keadaan hening, beku seperti es. Aida yang penasaran dengan Farel pun membuka suara dan berhasil memecahkan suasana yang beku. Kak, panggil Aida yang ingin menanyakan sesuatu untuk Farel. Jawab Farel ketus. Ya sudahlah gak jadi, jawab Aida kembali yang langsung merasa kesal dengan jawaban Farel. Loh kenapa? Tanya Farel penasaran. Gak apa-apa, jawab Aida cuek membalas Farel. Kamu kenapa Aida? Apa yang ingin kamu tanyakan? Tanya Farel kembali yang merasa penasaran, apa yang ingin Aida ketahui darinya. Begini kak, tapi kakak janji jangan marah, sambung Aida kembali semakin membuat Farel penasaran. Kamu mau nanya apa sih? Lama banget, tinggal nanya aja susah. Jawab Farel yang sudah merasa kesal dengan Aida yang selalu menunda pertanyaannya. Anu kak, maaf Aida lancang, Aida masih kepikirin dengan kata-kata kakak kemarin, jawab Aida. Yang mana? Tanya Farel kembali yang tidak mengerti apa maksud dari pertanyaan Aida. Kakak pura-pura lupa atau bagaimana? Ucap Aida yang juga sudah mulai merasa kesal. Kalau kamu ingin tahu sesuatu, kamu harus bertanya yang jelas, jangan suka ngegantung, bagaimana orang bisa tahu, kamu sendiri tidak tahu apa yang ingin kamu tanyakan, jawab Farel yang sudah sangat merasa kesal dengan Aida. Ya sudahlah lupakan saja Aida sudah gak mood, jawab Aida mengakhiri rasa penasarannya. Ya sudah, jawab Farel singkat. Aida pun merasa sangat kesal melihat sifat Farel yang cuek kaku bagai es. Aida pun menunjukkan muka kesalnya dan memalingkan mukanya ke arah jendela. Hari ini Aida dan Farel akan melangsungkan pernikahan yang sederhana saja, yang penting sah di mata hukum dan agama. Kini Aida sudah resmi menjadi istri Farel. Aida tidak tahu apa yang harus ia rasakan, entah ia harus merasa senang atau sedih semua menjadi campur aduk jadi satu. Setiap wanita pasti menginginkan pernikahan sesuai keinginan mereka, dengan pria yang dicintai dan dengan berbagai persiapan pernikahan lainnya. Namun Aida kini hanya bisa pasrah dan menerima takdirnya,
Mungkin ini sudah jalan hidup baginya. Kini ia sudah tidak sebebas dulu lagi, yang seenak maunya melangkahkan kaki tanpa ada beban dan tanggung jawab yang harus ia pikiri. Namun sekarang ia harus sudah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengurus kedua babynya dan mengurus suaminya. Sungguh ini tidak pernah muncul di benak Aida, ini akan terjadi pada dirinya. Keinginannya yang ingin menjadi seorang pengacara terkenal kini hanya tinggal lamunan saja, karena ia harus ikut suaminya yang ditinggal di Singapura dan menghabiskan seluruh hidupnya dengan laki-laki yang sama sekali tidak ia cinta dan merupakan bekas dari suami kakaknya. Bagaimanapun perasaan canggung dan sungkan tentu sangat besar di hati Aida. Perasaan ini membuat hatinya selalu merasa gelisah, karena menurutnya suaminya sekarang masih seperti suami kakaknya. Ya Tuhan, bagaimana bisa aku menjalani hidup seperti ini? Menikah dengan suami kakakku, dan satu ranjang dengan suami kakakku, keluh Aida yang kini sedang membayangkan kehidupan rumah tangganya. Aida sungguh merasa geli jika ia harus menyerahkan mahkotanya ke mantan suami kakaknya. Mama Ratna yang merhatiin putrinya melamun hanya bisa senyum geleng-geleng, seolah dia mengetahui apa yang ada dalam lamunan putri semata wayangnya tersebut. Kamu sedang mikirin apa sih sayang? Pengantin baru gak boleh melamun loh, nanti kesambat hantu pejaka, goda Mama Aida yang ingin menghibur hati putrinya. Amit-amit mah, Mama ada-ada aja deh. Hahaha, makanya jangan melamun sayang, cantik-cantik kok melamun, entar cantiknya hilang baru tahu. Gak kok ma. Ya udah ya sayang, kamu jangan banyak mikir, Mama yakin kamu pasti akan hidup bahagia. Iya ma. Makasih ya Ma. Aida harap Mama gak berhenti doain kebahagiaan Aida dan Aida yakin Allah akan kabulin doa Mama. Iya sayang, Mama pasti selalu doain yang terbaik buat anak Mama. Mama tinggal dulu ya, jangan melamun lagi. Iya Ma. Aida terus menghayalkan pikiran kotor di lamunannya. Aida merasa takut jika ia harus melakukan tugasnya sebagai istri. Aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika Kak Farel lakuin hal aneh padaku? Ya Tuhan, bagaimana ini? Spontan membuat Aida ketakutan dengan asumsinya sendiri. Tanpa disadarinya Farel sudah berada di kamarnya yang sedang merhatiin tingkah lucunya. Aida yang menyadari keberadaan Farel spontan membuat jantungnya nyeri dan ingin copot dari tempatnya. Kakak ngapain kesini? Tanya Aida dengan perasaan yang gelisah. Menurut kamu aku harus kemana lagi? Jawab Farel ketus. Maksud kakak apa? Tanya Aida kembali yang tidak mengerti kenapa Farel harus berada di kamarnya. Ya aku mau tidurlah, aku capek, dan butuh waktu istirahat. Kamu siapin diri, besok lusa kita akan pulang ke Singapura. Banyak kerjaan yang sudah menumpuk dan harus segera diselesaikan. Kamu gak usah berpikir macam-macam. Aku hanya sebatas menghargai kamu, dan aku hanya akan memberi nafkah lahir kepadamu. Lebih dari situ kamu gak usah berharap lebih, jawab Farel penuh dengan kekesalan. Siapa juga yang mau mengharap lebih? Justru ini yang kuinginkan, jadi aku gak harus melakukan tugas seorang istri sepenuhnya. Ya kali aku harus melayani suami dari kakakku, jawab Aida ketus, membuat Farel merasa emosi mendengar jawaban Aida. Jaga ucapan kamu, jangan pernah bawa-bawa alam kakak kamu ke dalam masalah kamu. Kalau bukan gara-gara kamu yang terlalu ambisi dengan lelaki brengsek seperti pacar kamu, Clara pasti akan belum mati dan kamu gak akan pernah ada di posisi ini. Kalau kamu tidak suka, kenapa kamu setuju untuk menikah denganku? Jika aku masih mendengar ucapan sampah yang keluar dari mulutmu, bahkan sekali lagi saja, aku gak akan segan-segan berbuat kasar padamu. Ucap Farel kasar, membuat Aida merasa terkejut dan takut. Air mata Aida mengalir deras mendengar ucapan Farel. Aida tidak menyangka, Farel yang dulu ia kenal sungguh berbeda dengan sekarang. Aida berlari ke kamar mandi, karena ia sudah tidak tahan menahan sesak di dadaknya. Aida menghidupkan air keran di kamar mandinya, agar Farel tidak mendengar suara tangisannya. Dasar cengeng, dia yang salah, dia yang menangis, ucap Farel seakan-akan tidak peduli.
Tidak menunggu lama Farel pun memutuskan untuk tidur siang. Ia merasa sangat lelah. Sejak kematian istrinya, tidurnya tidak pernah nyenyak dan teratur. Aida masih saja menangisi dirinya. Ia merasa takdir sedang mempermainkan hidupnya. Lagi-lagi dia merasa Tuhan tidak adil kepadanya. Bagaimana bisa ia akan menjalani hidup dengan lelaki yang tidak ia cintai, yang bersikap kasar dan cuek kepadanya, bahkan nanti jauh dari orang tuanya. Semakin lama ia merasa semakin lelah, hingga suara tangisannya yang nyaris sudah tidak terdengar. Tidak menunggu lama Aida pun terlelap dengan wajah yang sembab dan memprihatinkan itu. Farel terbangun mendengar suara ketukan pintu dari luar kamar Aida. Dia meraih telepon genggam miliknya. Betapa terkejutnya dia melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 20. Astaga, kok bisa aku tidur selama ini? Ucap Farel lalu bergegas membuka pintu, untuk melihat siapa yang sedang mengganggu tidurnya. Tampak sosok seorang wanita seumuran dengan mertuanya, bukan lain ialah Big Inah, pembantu dari mertuanya. Maaf, saya telah mengganggu tidur Tuan. Nyonya menyuruh saya untuk memanggil Tuan dan Non Aida untuk makan malam. Mereka sudah menunggu Tuan dan Non Aida di meja makan, ucap Biinah. Farel mencari Aida di sekeliling kamarnya, dan ia tidak dapat melihat keberadaan Aida di sana. Apa masih di kamar mandi? Tanya Farel dalam hatinya. Gak apa-apa kok Big, bilang ke mama saya dan Aida akan segera turun, jawab Farel. Baik Tuan, jawab Inah lalu pergi meninggalkan Farel. Farel pun segera mencari keberadaan Aida di kamar mandi. Tok, 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 mengetuk pintu. Aida, apa kamu di dalam? Tok, tok, tok. Aida, buka pintunya, ucap Farel. Aida yang menyadari ada suara memanggil namanya, lekas segera bangun. Spontan Aida merasa terkejut melihat sekelilingnya dan bertanya, kenapa ia bisa tertidur di dalam kamar mandinya. Farel segera membuka pintu kamar mandinya, karena ia khawatir terjadi apa-apa dengan Aida. Farel sebenarnya anak yang baik, hanya saja kematian istrinya membuat sikapnya tidak bisa ditebak, kadang bisa jadi singa dan kadang bisa jadi kucing yang menggemaskan. Kamu ngapain di dalam? Dipanggili bukan nyaut malah diam seperti patung, ucap Farel yang sedari tadi sudah memanggil Aida. Maaf Kak Aida, GK sengaja ketiduran di dalam, jawab Aida melas yang membuat Farel mati kata. Ya sudah, kamu keluar dulu, aku mau bersih-bersih, sekalian kamu juga siap-siap, Papa dan Mama udah nungguin di bawah buat makan malam, ucap Farel yang tidak pintar untuk basa-basi. Hah, makan malam? Bukannya masih sore Kak? Tanya Aida penasaran. Farel hanya bisa senyum indah karena ia juga merasakan hal yang sama seperti Aida rasakan. Makanya kalau tidur jangan seperti kerbau, gak tahu tempat lagi, ucap Farel mencari aman. Aida hanya bisa memanyunkan bibir indah miliknya, membuat Farel salah fokus. Apa kamu gak mau keluar? Atau kamu mau lihat aku asteris-asteris, ucap Farel yang ingin menggoda Aida sambil melepas bajunya. Aida langsung menutup kedua matanya dan segera keluar dari dalam kamar mandi miliknya yang kini diambil kuasa oleh Farel. Farel hanya tersenyum puas, karena ia dengan gampang membuat Aida tunduk padanya. Aida merasa kesal karena Farel belum keluar juga dari kamar mandi miliknya. Kak, Farel di dalam ngapain sih? Lama banget, tanya Aida sambil mondar-mandir di depan pintu kamar mandi miliknya. Tok, 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 mengetuk pintu kamar mandi. Kak, masih lama gak? Aida juga gerah ini, ucap Aida yang sudah jenuh menunggu Farel. Aida yang ingin kembali mengetok pintu tiba-tiba tangannya terhenti ketika Farel langsung keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk sepinggang dan memamerkan dada kekarnya yang begitu sangat menggoda di mata Aida. Jerit Aida yang membuat Farel terkejut dan langsung menutup mulut Aida dengan kedua tangannya. Kamu apa-apaan sih, ini bukan hutan, ngapain kamu menjerit? Seperti mau diperkosa saja, ucap Farel kesal dan melepaskan tangannya dari mulut Aida. Kakak yang apa-apaan? Kakak juga tahu etika dong?
Kakak ngapain pakai beginian? Kakak pikir ini tempat apaan? Hah? Jawab Aida berontak yang tidak suka dengan sikap Farel yang tidak menghormatinya. Kamu jangan kegeraan, jangan kamu pikir aku lagi menggoda kamu. Tadi aku lupa bawa baju ke dalam, dan kamu sudah seperti cacing kepanasan gedor-gedor pintu. Untung ada handuk di dalam, kalau tidak bagaimana? Aku masih pakai handuk saja kamu sudah teriak histeris kayak orang kesurupan. Bagaimana kalau aku gak pakai apa-apa sama sekali? Mungkin bisa mati berdiri kamu, ucap Farel merasa tidak bersalah dan justru malah menyalahkan Aida. Aida sangat kesal dengan sikap dan ucapan Farel, dia hanya bisa mengepal kedua tangannya dan menatap Farel dengan tatapan sinisnya, tapi Farel tidak memperdulikannya sama sekali. Dengan santainya Farel berjalan meninggalkan Aida, dengan senyum mematikan di bibirnya. Ini belum seberapa, tunggu saja tanggal mainnya, kamu akan menikmati kehidupan kamu sebenarnya. Aku GK akan biarkan kamu hidup tenang dan merasa seperti nyonya besar, ucap Farel seolah-olah ia sedang merencanakan sesuatu yang kejam untuk Aida. Aida segera bergegas membersihkan dirinya yang sudah merasa lengket dan gerah serta memakai perawatan mandi miliknya. Pak Bambang dan Manaratna yang merasa menunggu lama, akhirnya memutuskan makan malam berdua bersama. Mereka pun hanya bisa memaklumi pasangan suami istri itu, ditambah suara jeritan Aida yang membuat mereka tersenyum geleng-geleng. Farel segera turun menyusul kedua mertuanya untuk gabung makan malam bersama. Malam, Pa, Ma, ucap Farel menyapa kedua mertuanya. Malam nak Farel, Aida di mana nak? Kok GK ikut turun? Jawab Mama Ratna yang tidak melihat Aida bersama Farel. Aida masih di kamar Ma, bentar lagi juga turun, jawab Farel santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Mama Ratna pun hanya bisa mengangguk mengerti. Tidak lama kemudian Aida pun tiba di meja makan dan menyapa papa, mamanya. Papa Mama GK makan? Tanya Aida yang melihat papa dan mamanya tidak menyentuh makanan. Papa dan mama sudah makan kok sayang, sekarang kamu layani suami kamu ya, hidangkan nasi di piring suami kamu, ucap Mama Ratna, sembari mengajarkan Aida, untuk menjadi istri yang baik. Aida yang ingin melakukan perintah mamanya, langsung dicegah oleh Farel. Gak apa-apa kok Ma, cuman ambilkan nasi begini aku juga bisa, gak perlu nyusahin Aida, kasihan Aida dia harus ngurus Rini dan Fahri, aku bisa ngurus diri sendiri kok Ma, jawab Farel yang tidak sudi dilayani oleh Aida, membuat Mama Ratna diam pasrah dan mengerti Farel belum bisa menerima keberadaan Aida putrinya. Ya sudah ya sayang, Papa Mama tinggal dulu, kalian lanjut makannya, dan makan yang banyak, ucap Mama Ratna dan langsung meninggalkan pasangan suami istri itu. Farel dan Aida pun melahap makan malam mereka dengan lahap tanpa ada kata sepatah kata yang keluar dari mulut mereka. Mama Ratna yang sedang memikirkan nasib putrinya tampak gelisah dan membuat Pak Bambang menghampirinya. Mama kenapa sayang? Papa perhatiin sejak makan malam tadi Mama nampak gelisah. Apa yang mengganggu pikiran Mama? Coba ceritakan ke Papa, siapa tahu Papa bisa bantu, tanya Pak Bambang yang bisa melihat kekhawatiran istrinya. Mama khawatir sama Aida Pak, di depan kita aja Farel berani menolaknya gimana nanti kalau Aida hidup dengan Farel di Singapura. Mama takut Aida menderita Pak, Mama merasa bersalah memberikan keputusan berat ini kepada Aida. Kasihan Aida Pak, dia harus menanggung cobaan ini sendiri. Hiks, ucap Mama Ratna yang sangat mencemaskan nasib Aida putri kesayangannya. Pak Bambang langsung memeluk Mama Ratna dan menenangkan hatinya. Hust Mama jangan ngomong yang gagak, itu hanya perasaan Mama saja, Papa yakin Farel akan membuat Aida bahagia, itu karena permulaan baru bagi mereka dan merasa mereka tidak saling membutuhkan. Mama macam gak pernah muda saja, nanti juga jika sudah tumbuh bibit cinta di antara mereka, bisa-bisa mereka yang tidak membutuhkan kita lagi, jawab Pak Bambang dengan senyum kebahagiaan yang membuat hati Mama Ratna sedikit lega. Setidaknya ucapan suaminya benar adanya, mereka mungkin karena belum terbiasa dan hanya perlu menyesuaikan diri saja.
Mudah-mudahan saja ya Pak. Mama tidak mau Aida menderita dengan keputusan yang kita buat Pak. Jika itu terjadi Mama berasa orang tua yang gagal, dan Mama gak akan pernah bisa maafin diri Mama, jawab Mama Ratna yang masih merasa bersalah. Iya sayang, Mama percaya sama Papa, Aida kita pasti bahagia dan akan selalu bahagia, ucap Pak Bambang sambil menghapus air mata istrinya. Udah jangan nangis lagi, ntar istri aku kelihatan jelek lagi, sambung Pak Bambang kembali menggoda Mama Ratna, karena rayuannya berhasil membuat Mama Ratna tersenyum bahagia, dan juga Mama Ratna sangat bahagia memiliki suami yang begitu sangat mencintai dirinya. Aida yang menyaksikan drama orang tuanya, hanya bisa tersenyum bahagia dan ia berharap kelak akan bisa seperti papa dan mamanya yang hidup rukun bahagia serta saling menerima keadaan dengan penuh rasa cinta. Mama Ratna yang menyadari keberadaan putrinya, memanggil Aida sambil membentangkan kedua tangannya. Aida sayang, kemari nak, kok berdiri di situ, ucap Mama Ratna. Aida pun langsung berlari ke pelukan mamanya. Maafin Aida ya Ma, Aida sudah buat Mama khawatir, ucap Aida yang merasa membuat mamanya merasa khawatir. Mama Ratna pun merasa bingung bagaimana putrinya bisa tahu perasaannya. Dari tadi kamu nguping papa sama mama ya, tanya Mama Ratna yang membuat Aida tersenyum malu. Aida gak sengaja kok Ma, tadi selesai makan Aida ingin cerita ke papa dan mama kalau lusa Mas Farel sudah ajak Aida pulang ke Singapura tahu-taunya mama sama papa lagi romantis-romantisan, goda Aida yang membuat mereka tertawa bahagia.